Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Rizky Yoga Dharma, NIT 2330221 dari program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretapian kelas 1A, yang dimana di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai tugas Fisika 2 tentang aplikasi kemagnetan dalam kereta maglev dengan dosen pengampu Bu Nurul Fitria Apriani, MSI. Di sini saya termasuk ke dalam kelompok absensi genap dengan pembahasan teknologi kereta maglev menggunakan electromagnetic suspension, EMS. Yang bahasan pertama yakni kereta maglev. Maglev, derived from magnetic levitation, is a system of rail transport whose rolling stock is levitated by electromagnet, rather that rolled on wheels, eliminating rolling resistance. Compared to conventional railway, maglev train can have higher stock speed, superior acceleration and direction, lower maintenance costs, improved gradient handling, and lower noise. However, they are most expensive to build, cannot use existing infrastructure, and use more energy at high speed. Yang dimana intinya dari kereta maglev sendiri yakni kereta yang menggunakan magnet sebagai salah satu kinerja dari gerak dari kereta maglev tersebut. Komponen yang paling penting dalam kereta maglev adalah magnet. Apa yang dimaksud dengan magnet? Magnet adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain di sekitarnya, yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan reaksi gaya. Jadi, setiap magnet yang pasti memiliki gaya yang bersifat kemagnetan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Dari berbagai jenis gaya, ada gaya magnet yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya, peniti yang menempel pada magnet. Sifat-sifat dari magnet tersendiri diantaranya memiliki medan magnet, dapat menembus benda, dan memiliki gaya tolak dan gaya tarik. Di antara sifat-sifat magnet sendiri, salah satunya yakni berperan penting dalam kinerja kereta maglev tersendiri. Magnet dalam kereta, yakni kereta maglev menggunakan gaya magnet yang dihasilkan dari superkonduktor di bagian bawah kereta. Superkonduktor memiliki medan magnet sekitar 10 kali lebih kuat dibanding konduktor biasa. Bagian bawah kereta memiliki magnet dengan kutub yang sama dengan magnet pada rel kereta. Seperti yang kita ketahui bahwa magnet dengan kutub atau polaritas berbeda akan saling tolak-menolak. Gaya magnet yang saling tolak-menolak ini membuat kereta tidak mau menempel pada permukaan rel dan menghasilkan gaya levitasi yang membuat kereta mengapung. Sebagai salah satu Di sini saya akan menampilkan salah satu video singkat mengenai kereta maglev. Yang sering naik kereta api pasti akrab dengan suara tersebut. Hal seperti itu niscaya tak akan kita rasakan bila menaiki kereta cepat maglev atau magnetic levitation. Saat ini belum ada teknologi yang lebih canggih yang bisa membuat kereta tercepat di bumi selain maglev. Gagasan kereta maglev dimulai pada permulaan abad 20 oleh Robert Goddard dan Emily Bachelor. Visi mereka adalah mengembangkan sebuah kendaraan yang bisa bergerak lebih cepat, aman, dan dapat diandalkan. Lalu ide untuk memanfaatkan elektromagnet pun muncul. Sejak itulah, negara-negara maju berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem maglev terbaiknya. Saat ini setidaknya ada dua sistem maglev yang menyediakan sistem suspensi. Pertama, electromagnetic suspension atau EMS. EMS menggunakan gaya tarik dorong antara kuparan elektromagnetik dan rel ferromagnetik atau benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Elektromagnet dipasang di bagian bawah gerbong. Ia terdiri dari dua kutub
penarik, dan pendorong. Ketika elektromagnetik didekatkan dengan rel ferromagnetik, maka akan menciptakan medan magnet dan menghasilkan gaya tarik dan dorong. Hal itulah yang membuat kereta jadi melayang 15 cm di atas lintasan kereta dan kemudian membuat kereta dapat melaju. Selain EMS, model lain dari maglev adalah Electrodynamic Suspension atau EDS. EDS mengandalkan superkonduktor. Apa itu superkonduktor? Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan jika berada pada suhu sangat dingin, yakni minimal minus 196 Celcius atau disebut juga dengan suhu kritis. Salah satu contoh material itu adalah karbon. Ironinya, logam mulia seperti emas, tembaga, dan perak yang merupakan logam konduktor terbaik bukanlah superkonduktor. Jadi, apa spesialnya superkonduktor? Walter Meissner dan Robert Rosenfeld bereksperimen pada 1933. Mereka menemukan bahwa suatu superkonduktor ternyata bisa menolak medan magnet. Bila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, arus induksi magnet pasti akan mengalir dalam konduktor tersebut. Sementara superkonduktor tak bisa sama sekali ditembus medan magnet. Medan magnet tetap berada di permukaan material itu. Hal inilah yang membuat superkonduktor melayang di udara atau disebut juga dengan efek Meissner. Bukan cuma sekedar melayang, superkonduktor juga bisa tetap stabil bila berada di antara medan magnet. Superkonduktor ditempatkan di sisi gerbong kereta dan berinteraksi dengan kawat kumparan berbentuk angka 8 di pinggir lintasan kereta sebagai elektromagnet. Kumparan bagian bawah menciptakan medan magnet penolak, dan yang di atas menjadi medan magnet penarik. Dengan demikian, medan magnet itu membuat kereta kemudian melayang sekitar 10 cm di atas lintasan, dan gaya tolak menariknya membuat kereta bisa melaju sambil melayang. Hal inilah yang membuat kereta maglev bisa melaju sangat cepat, karena tidak ada hambatan seperti kereta tradisional yang rodanya menyentuh rel. Saat ini, kereta tercepat memang menggunakan sistem maglev. Shanghai Maglev dari China misalnya. Ia merupakan kereta tercepat di dunia dengan kecepatan 431 km per jam. Sebagai gambaran, bila kita naik kereta komuter lain dari stasiun Depok Baru sampai stasiun Bogor, memakan waktu 33 menit. Maka dengan kereta Shanghai Maglev, kita cuma perlu waktu sekitar 7 menit saja. Baik, di sini teknologi kereta maglev, yakni menggunakan electromagnetic suspension (EMS). Suspensi elektromagnetik adalah teknologi transportasi kereta yang memanfaatkan gaya tarik-menarik magnet. Gaya ini digunakan agar kereta dapat terangkat. Suspensi elektromagnetik banyak diterapkan di negara Jerman. Rel kereta terbuat dari besi dan kereta terangkat di atasnya. Pada kereta dipasangi kumparan medan dengan arah yang menghadap ke atas. Jarak antara rel dan kereta dipertahankan selalu sama. Caranya adalah dengan menggunakan sistem kendali umpan balik. Suspensi elektromagnetik dapat dipadukan dengan motor linear stator panjang maupun motor linear stator pendek. Teknologi kereta maglev electromagnetic suspension atau EMS, suspensi elektromagnetik adalah teknologi transportasi kereta yang memanfaatkan gaya tarik-menarik magnet. Gaya ini digunakan agar kereta dapat terangkat. Suspensi elektromagnetik banyak diterapkan di negara Jerman. Rel kereta terbuat dari besi dan kereta terangkat di atasnya. Trek kereta maglev. Kumparan bermagnet yang berjalan di sepanjang rel disebut jalur pemandu. Menolak magnet besar di bagian bawah kereta sehingga kereta dapat melayang antara 0,39 dan 3,93 inci, 1 hingga 10 cm di atas jalur pemandu. Setelah kereta melayang, daya disuplai ke kumparan di dalam dinding jalur pemandu untuk menciptakan sistem medan magnet unik yang menarik dan mendorong kereta di sepanjang jalur pemandu. Arus listrik yang disuplai ke kumparan di dinding jalur pemandu terus-menerus bergantian untuk mengubah polaritas kumparan magnet. Perubahan polaritas ini menyebabkan medan magnet di depan kereta menarik kendaraan ke depan, sedangkan medan magnet di belakang kereta menambah daya dorong ke depan.
Keuntungan dari sistem maglev EMS atau Electromagnetic Suspension, sistem ini bekerja pada semua kecepatan, tidak seperti sistem elektrodinamik yang hanya bekerja pada kecepatan minimum sekitar 30 km per jam atau 19 mph. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan sistem suspensi kecepatan rendah yang terpisah dan dapat menyederhanakan tata letak lintasan. Pada sisi negatifnya, ketidakstabilan dinamis memerlukan toleransi lintasan yang baik, yang dapat mengimbangi keunggulan ini. Eric Lightweight khawatir bahwa untuk memenuhi toleransi yang disyaratkan, jarak antara magnet dan rel harus ditingkatkan hingga titik di mana magnet menjadi terlalu besar. Selanjutnya dari tadi kita membahas tentang IMS yang dimana suspensi sendiri adalah kumpulan komponen tertentu yang berfungsi meredam kejutan, getaran, yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata, yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara dan pengendalian kendaraan. Sebagai contohnya, kita sering lihat di mobil ataupun di motor yang dimana suspensi sendiri sebagai contohnya itu seperti gambar pegas pada mobil atau motor tersebut. Suspensi elektromagnetik menggunakan sistem gaya tarik-menarik untuk melayang. Magnet levitasi kereta akan tarik pada konduktor di bagian bawah jalur pemandu. Gaya tarik-menarik di antaranya keduanya akan mengalahkan gaya gravitasi. Hal ini pada gilirannya akan membuat kereta melayang di jalurnya. Magnet pemandu sebaliknya membantu kereta sehingga sisi rel tidak bersentuhan dengan kereta sehingga menimbulkan gesekan dan merusak kereta. Magnet pemandu juga akan membantu kereta api agar mengikuti arah jalur pemandu. Selanjutnya, apa itu elektromagnetik? Dari gambar di samping terlihat kereta api melingkari lintasan. Oleh karena itu, kereta api EMS merupakan KA yang lebih aman dan nyaman. Levitasi kereta yang diatur membuat kereta tetap melayang meski melaju dengan kecepatan rendah. Intensitas medan magnet di dalam kompartemen penumpang juga kecil sehingga aman bagi penumpang yang membawa alat pacu jantung atau penumpang yang membawa penyimpanan magnetis seperti kartu kredit atau hard disk. Intensitasnya sebanding dengan medan magnet bumi dan jauh di bawah intensitas medan pengering rambut, bor listrik, atau mesin jahit. Kelebihan dan kekurangan kereta maglev IMS. Kelebihannya, kemampuan yang bisa melayang di atas rel, dapat bekerja pada kecepatan apapun, tidak seperti sistem elektrodinamik yang hanya bekerja pada kecepatan minimum 30 km per jam. Tidak ada gaya resistansi akibat gesekan. Gaya resistansi udara tentu masih ada, karena bentuk dan kecepatan kereta yang fantastis, kebisingan atau suara yang ditimbulkan maglev hampir sama dengan sebuah pesawat jet dan diperhitungkan lebih mengganggu daripada kereta konvensional. Kekurangannya, mahalnya investasi terutama pengadaan relnya, mahalnya biaya saat awal pembangunan, perawatan yang memerlukan biaya ekstra, hingga suku cadang yang langka. Sekian video penjelasan mengenai aplikasi kemagnetan dalam kereta maglev. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.